Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Zainul Fikri, NIM A 7101800057. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko keamanan terhadap perusahaan untuk memenuhi tugas UAS keamanan jaringan. Nah, risiko keamanan terhadap perusahaan. Nah, pertama itu keamanan informasi. Keamanan informasi, pertama itu tujuan keamanan informasi yaitu A. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. B. Ketersediaan, yaitu tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. C. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Nah, kedua, yaitu manajemen keamanan informasi. A. Yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. B. Mengidentifikasikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. C. Menentukan kebijakan keamanan informasi. D. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah, ancaman di sini bisa dari internal maupun eksternal dan juga bisa dari kecelakaan yang tidak disengaja. Nah, di sini jenis-jenis ancaman. Pertama, ancaman virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Kedua atau B, yaitu worm. Program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. C. Trojan horse, yaitu program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri namun disebarkan sebagai perangkat. D. Adware, yaitu program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. E. Spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin-mesin pengguna. Kemudian risiko. Nah, risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu menggunakan hal tersebut. Nah, ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tidak berfungsi. Dan keempat yaitu modifikasi yang terotorisasi. Perusahaan dapat dilakukan pada data informasi dan peranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Nah, kemudian cara pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme
yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis ini mengidentifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, otorisasi pengguna. Nah, pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem di dalam pengendalian teknis. Jika melibatkan seorang auditor internal di dalam proyek merupakan satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Kebanyakan pengendalian keamanan dibuat berdasarkan teknologi peranti keras dan lunak. Kemudian pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara perilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan dapat berlaku dalam jangka panjang. Ketiga, pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.